Halo Dokter Dian. Halo, selamat pagi Ibu Hebat. Perkenalkan, saya Dr. Dian Fikri Rahmawan. Saya dokter kandungan dan kebidanan. Oke. Dok, mau tanya dong dok, kalau misalnya orang hamil nih, seberapa penting sih USG dok dan berapa kali dilakukannya selama kehamilan? Ya, jadi ini ada pertanyaan terkait pentingnya USG. Ya, USG selama kehamilan itu tentu penting. Ya, tapi berapa kali sebetulnya? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Jadi ada periode-periode penting yang wajib jangan ketinggalan untuk melakukan USG. Ya memang tidak perlu setiap bulan untuk melakukan USG atau setiap 2 minggu. Nah, namun ada beberapa periode penting. Yang pertama adalah saat trimester 1. Ini ada 2 kali periode. Yang pertama saat usia kehamilan 6 sampai 8 minggu. Di usia kehamilan ini kita pastikan kantong kehamilan, kemudian embrio atau janinnya, serta ada atau tidaknya denyut jantung pada embrio atau janin tersebut. Kemudian, di trimester pertama yang terakhir di 11-13 minggu, ini kita bisa mengetahui kemungkinan adanya kelainan dari kromosom atau screening untuk trisomi. Mungkin pernah dengar adanya kelainan Down syndrome atau sindrom-sindrom yang lain. Itu kita bisa evaluasi melalui USG, yang dengan melihat ketebalan tengkuk atau nukal translusensi, ataupun juga kita melihat ada atau tidaknya tulang hidung yang berkembang atau nasal bone. Kita bisa evaluasi di situ sebagai screening sederhana, screening awal untuk kelainan trisomi. Kemudian yang kedua, trimester 2. Ini ada 2 kali periode juga. Ini jangan terlewat. Yang pertama di usia kehamilan 20-24 minggu. Ini yang sering kita sebut sebagai fetal survey atau melihat perkembangan pertumbuhan dari organ janinnya. Bisa kita evaluasi organ-organ dalam janinnya, apakah ada kelainan ataukah tidak. Kemudian di trimester 2 menjelang trimester 3, di usia kehamilan 28-32 minggu. Ini kita bisa evaluasi plasenta atau ari-ari kalau orang menyampaikannya. Plasenta atau ari-ari ini kita bisa pastikan posisinya di mana di sini. Apakah dia menutupi jalan lahir atau posisinya di bawah, ataukah normal atau aman. Sehingga nantinya kita bisa memutuskan kemungkinan bayi ini bisa lahir normal ataukah tidak. Kemudian di trimester 3, yaitu di usia kehamilan 36-40 minggu. Yang nanti kita evaluasi di sini adalah posisi yang terbawah dari janin itu apa? Apakah itu kepala, atau sungsang, atau bokong, atau bahkan melintang. Ya, tentunya juga ini berpengaruh apakah bayi ini bisa lahir secara normal, ataukah membutuhkan tindakan operasi. Kemudian juga kita bisa melihat bagian terbawah itu, misal kepala apakah sudah masuk panggul atau belum, dan tentunya apakah kondisi dari janinnya, air ketubannya, plasenta atau ari-arinya ini masih baik atau masih sehat. Oh seperti itu ya dok. Lalu kan ada USG 3 dimensi, ada juga 4 dimensi, itu bedanya apa ya dok? Oke, ya sekarang kita bahas terkait USG 3 dimensi sama 4 dimensi ya. USG ini booming, mungkin sudah sejak lama, tapi masih bingung ini. Ibu hamil ini, ibu-ibu hebat ini semua, apa itu bedanya 3 dimensi, 4 dimensi? Pada prinsipnya sama, 3 dimensi dan 4 dimensi. Ya, mungkin bisa dilihat dari layar monitor USG ini. USG 3 dimensi atau 4 dimensi ini menampilkan gambaran luar dari janin, struktur luarnya, dari mungkin kepala, tangan, kemudian kaki, atau bahkan kelamin atau kemaluannya. Jadi yang kita tampilkan adalah struktur luar, bukan struktur dalam, bukan organnya. Sehingga kalau kita untuk menilai struktur luar, memang kita bisa lebih memvisualisasi dengan 3 dimensi ataupun 4 dimensi. Perbedaan 3 dimensi atau 4 dimensi adalah gambarnya bergerak atau tidak, dalam bentuk video atau bukan. Untuk dalam bentuk video itu adalah 4 dimensi, sedangkan jika itu bukan dalam bentuk video atau hanya gambar, itu 3 dimensi. Ya, demikian Ibu Hebat. Jadi, begitulah betapa pentingnya USG selama kehamilan. Ya, bagi para Ibu Hebat semuanya, kalau masih bingung terkait seberapa penting melakukan USG kehamilan, silakan datang ke Poli, kita lakukan pemeriksaan USG, nanti saya akan arahkan USG apa saja yang harus dilakukan.